damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Hati Kudus Yesus Tegal dalam lingkup BPK PKK Keuskupan Purwokerto sangat senang dan bahagia sekali dapat mengisi, memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam acara Sapaan Rohani BPN ini. Dalam kesempatan ini pula kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu untuk memberikan berkat dan kasih dalam donasi untuk kelangsungan karya BPN, maka dapat disalurkan terbaca di keterangan di bawah judul video rekaman ini. Mari saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan kado yang terindah bagi Yesus Tuhan kita yang telah lahir di dunia ini karena kasih-Nya. Kita sambut Dia dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Siapakah Dia? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat Sang penebus juru selamat manusia. Puji dan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Pada saat ini kami Tuhan, kami satukan hati kami untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur atas kesempatan yang telah kami terima pada saat ini untuk berkumpul, bersekutu, meski lewat media sosial ini.
namun kami dapat merasakan kasih-Mu. Sungguh besar dan tak terselami. Kami bersyukur Bapa, karena dari kasih-Mu yang tak terhingga itu, kami berada di sini. Kami dapat melalui hari-hari kami. Kami ingin lebih dekat padamu ya Bapa. Kami ingin lebih mengenal-Mu ya Bapa. Kami ingin menjadi palungan bagi Yesus, agar kami dapat merasakan kasih Yesus. Kami dapat merasakan kelembutannya. Kami pun sadar bahkan palungan pun ada kotornya. Maka kami pun tidak bersih dari dosa-dosa. Maka kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, manusia yang lemah ini. Dan kami mohon, layakkanlah hati kami untuk menerima Yesus yang telah lahir bagi kami semua. Menyucikan hati kami untuk menerimanya dalam hati kami. Dan kami juga rindu untuk mewartakan kabar sukacita kepada seluruh bangsa, kepada para pemirsa, kepada para pendengar dalam acara Sapaan Rohani PPN ini. Maka kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami. Inilah hidupku,
kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Kini kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan mohon berkat-Mu Tuhan bagi Romo Juhas yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkat bagi kami untuk pendengar dan pelaku firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, Shalom. Semoga Anda sekalian sekarang dalam kondisi sehat, kita semua penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Karena malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang sukacita. Maka sebelum kita mencoba untuk merenungkan tentang sukacita, saya mengajak kita semua, saya dan juga Anda sekalian untuk sedikit mengingat perjalanan sepanjang hari ini. Sudah berapa kalikah kita tersenyum sepanjang hari ini? Sudah banyak atau masih sedikit? Atau jangan-jangan sepanjang hari ini kita nggak pernah tersenyum? Maka mungkin sebentar kita ingat-ingat lagi pengalaman kita tersenyum, pengalaman kita ketemu dengan banyak orang, entah itu di pekerjaan, keluarga, ataupun mungkin tempat kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal. Maka mari kita mengingat pengalaman kita tersenyum, apa yang kita rasakan, apakah senyum kita itu betul-betul karena kita bahagia atau karena hanya sekedar supaya kita kelihatan bahagia dan ramah. Maka mari kita sebentar untuk mengingat pengalaman kita tersenyum. Kenapa saya mengajak kita semua untuk merenungkan atau mengingat pengalaman saat kita tersenyum? Karena pada malam hari ini permenungan kita adalah tentang sukacita. Sebetulnya apa itu sukacita dan bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan sukacita di dalam diri kita? Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam alasan orang bisa merasakan sukacita. Ada orang yang merasakan sukacita kalau dia dapat uang banyak. Atau ada orang yang merasakan sukacita kalau saya bisa pergi jauh liburan kemana, menikmati pantai, bisa naik gunung, ketemu banyak orang, main ke kota-kota kuno yang ramai, yang bisa makan macam-macam. Atau mungkin ada orang yang merasakan sukacita di saat dia bisa berkumpul dalam komunitasnya. Tapi kalau kita renung-renungkan situasi sekarang ini, kita ada dalam situasi yang gak mudah untuk bisa mendapatkan itu semua. Kita tidak mudah untuk ketemu banyak orang, kita gak mudah untuk bisa dapat hiburan, untuk liburan, untuk main ke tempat yang ramai. Atau kita mungkin juga punya banyak keterbatasan, entah itu secara ekonomi karena situasi menjadi sulit, atau mungkin juga kesulitan di dalam bekerja dan berkarya. Situasi ini mungkin bagi banyak dari kita lalu bertanya bagaimana sih kita mencoba untuk menghadirkan sukacita di dalam diri kita. Apakah sukacita itu hanya terbatas dari kita bisa pergi jauh, kita bisa ketemu banyak orang? Apakah sukacita itu terbatas hanya karena saya mendapatkan? Malam hari ini, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan arti sukacita dan kegembiraan dari dua tokoh yang semoga bisa menjadi inspirasi saya dan juga Anda sekalian tentang makna sukacita. Tokohnya adalah Maria dan Elizabeth. Untuk Anda yang sekarang ini mungkin sedang pegang handphone atau mungkin sedang pegang kitab sucinya, Anda bisa buka dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Itu adalah Injil yang berbicara atau berkisah tentang perjumpaan antara Maria dan juga Elizabeth. Di dalam perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, kita bisa merenungkan atau kalau misalnya kita mencoba untuk berkontemplasi, membayang-bayangkan dalam situasinya Maria dan Elizabeth, kita mungkin akan membayangkan sebuah suasana yang penuh dengan sukacita.
Mereka saling menyapa, mereka saling berjumpa setelah sekian lama mereka nggak ketemu, atau mereka juga mungkin menyapa dan saling bercerita tentang pengalaman apa yang mereka rasakan. Suasananya penuh dengan sukacita. Tapi itu bayangan awal. Kalau kita mencoba masuk lebih dalam di dalam permenungan batin seorang Maria, di dalam menghayati perutusannya sebagai ibu Yesus, dan mungkin kita juga membayangkan apa yang dirasakan oleh Elizabeth, mungkin kita lalu mulai bertanya-tanya sebenarnya sukacita itu apa sih? Apakah sukacita itu hanya berhenti orang menyapa lalu bercerita, berkumpul dan mereka bisa berbagi kisah, apakah hanya berhenti di situ? Ternyata di dalam kontemplasi saya menawarkan sukacita tidak hanya berhenti di situ. Sukacita adalah bagaimana seorang yang ada di dalam kesulitan hidup tetap mencoba untuk memberikan diri dan tetap bergembira. Kalau kita mencoba membayangkan untuk menjadi Maria, seorang gadis muda, saat itu yang masih punya mimpi banyak, lagi seneng-senengnya karena baru punya tunangan, sudah mulai berpikir nanti saya kalau menikah mau seperti ini, mau seperti itu, sudah membayangkan pesta perkawinan, ternyata dia tiba-tiba harus hamil. Dalam usianya yang begitu muda, belum punya suami, baru bertunangan. Ada kekhawatiran besar di dalam dirinya. Ada kekhawatiran yang begitu menumpuk di dalam hatinya. Tapi dia tetap mau hadir menyapa Elizabeth, memberikan senyuman, memberikan sapaan kepada Elizabeth. Kalau kita membayangkan menjadi seperti Elizabeth, mungkin dari antara kita atau mungkin ibu-ibu yang mulai berpikir dan merenungkan untuk menjadi Elizabeth seorang yang sudah tidak lagi muda, lalu dia harus mengandung, kemudian dia harus melahirkan, ada kekhawatiran besar yang mungkin menyelimuti dirinya. Dia takut, bisa nggak ya saya menjaga kandungan ini dalam usia yang tidak lagi muda? Atau mungkin dia berpikir, bisa nggak ya nanti saya melahirkan dengan selamat? Lalu mungkin kalau anaknya sudah lahir pun, bisa nggak ya saya nanti membesarkan si anak ini dengan penuh kasih sayang sampai dia besar, sampai dia bisa mandiri, memberikan pendidikan yang maksimal dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dirasakan oleh Elizabeth saat itu. Kekhawatiran, perasaan takut, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Dua orang ini ada dalam situasi macam itu. Tapi kita bisa menangkap perjumpaan antara Maria dan Elizabeth dalam sebuah kerangka yang sukacita. Maka pertanyaannya, sebetulnya sukacita itu apa sih? Sukacita itu gimana sih? Atau sukacita itu ada di mana sih sebetulnya? Sukacita itu karena apa sih? Dan bagaimana sih kita mencoba untuk menghidupi sukacita? Jawabannya, rasa-rasanya dari permenungan perjumpaan Maria dan Elizabeth, sukacita adalah bagaimana dia mencoba untuk memaknai dan juga menyadari kehadiran roh di dalam dirinya. Maria, walaupun dalam ketakutan, kekhawatiran usia muda harus mengandung tanpa suami, dia tetap bisa menghadirkan seorang perempuan yang begitu bahagia. Dia tetap bisa memberikan senyuman kepada Elizabeth walau di dalam dirinya ada kekhawatiran. Elizabeth juga tetap memberikan sukacita untuk menyambut Maria di rumahnya, walaupun di dalam dirinya ada kekhawatiran dan kebimbangan serta keraguan. Maka pertanyaan untuk kita, supaya bisa seperti Maria dan Elizabeth, kita itu harus gimana? Nah, untuk menjadi Maria dan Elizabeth, pertama-tama yang harus dibuat oleh mereka adalah bagaimana kita mencoba untuk menampilkan diri yang fokusnya bukan untuk diriku. Fokusnya bukan untuk aku, kalau aku bahagia itu syaratnya kalau aku mendapatkan ini. Aku mendapatkan kebahagiaan kalau orang ngasih ini sama saya. Tetapi yang direnungkan atau dicoba untuk dihadirkan oleh Maria dan Elizabeth adalah bagaimana saya memberikan sesuatu kepada orang lain.
Maria mendapatkan sukacita saat ia memberikan sapaan. Elisabet mendapatkan sukacita saat ia menyambut orang yang datang ke rumahnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana kita merasakan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita bisa merasakan sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu. Poinnya adalah keheningan. Bagaimana kita mencoba membangun keheningan di dalam diri kita. Hening itu bukan cuma sekedar kita ngalamun, tidak ngapa-ngapain. Hening itu bukan cuma sekedar karena kita nggak punya pekerjaan, maka kita daripada nggak punya pekerjaan mending aku diam, tidak ngapa-ngapain. Atau hening itu bukan sekedar kita hanya duduk tapi kosong, membayangkan yang macam-macam, bukan itu. Hening adalah membuka diri kita. Hening adalah bagaimana kita mengambil jarak di dalam setiap kesibukan kita. Kalau kita mencoba untuk merenung-renungkan, mungkin hidup kita selama ini itu pengennya cepat. Habis ini harus itu, habis itu lalu nanti bikin yang lain. Kalau kita berkirim pesan pun kalau misalnya nggak langsung dijawab seolah-olah kita kayak ditinggalkan. Kalau misalnya kita pingin apa kalau nggak segera didapatkan itu seolah-olah kita gagal dan lain sebagainya. Kita selalu pingin cepat. Kita selalu pingin dapat segala-galanya secara instan. Dan itu membuat kita menjadi tidak hening. Semoga pengalaman situasi pandemi di mana kita mungkin hidupnya tidak lagi bebas bisa kemana-mana, ada banyak keterbatasan, semoga ini menjadi kesempatan bagi kita untuk hening. Semoga walaupun dalam situasi yang tidak menentu, walaupun dalam kekhawatiran, ketakutan, mungkin kita tetap hati-hati, semoga spiritualitas Maria dan Elisabet yang tetap membangun keheningan di dalam dirinya dan bagaimana ia mau memberikan diri untuk orang lain juga bisa menjadi sumber sukacita untuk saya, untuk Anda, dan untuk banyak orang yang kita jumpai di dalam hidup kita. Terima kasih, selamat bersukacita dan selamat membagikan sukacita untuk siapapun yang Anda jumpai. Sukacita. Meski menjalani kesulitan dalam hidup, namun kita patut memberi sukacita. Seperti Bunda Maria dan Santa Elisabet, mereka selalu menjalani dengan sukacita karena tahu bahwa Tuhan Allah selalu menyertai. Dan dalam keheningan diri, kita bisa membuka hati kita untuk menyadari akan kehadiran Roh Kudus. Maka marilah kita sambut Raja kita dengan sukacita, dengan penuh sukacita.